Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Dilutive Securities and Earning per Share. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Kartika Sari dengan NPM akhir 062 dan rekan saya Keisha Intan Aura dengan NPM akhir 209 dan Zakia Asyari dengan NPM akhir 222. Materi yang pertama yaitu tentang dilutive securities. Nah, di dilutive security ini terdapat debt and equity atau utang dan ekuitas. Nah, dalam debt and equity ini mengenai tentang apakah perusahaan harus melaporkan instrumen share option, convertible security, dan preference share ini sebagai kewajiban atau ekuitas. Nah, selanjutnya yaitu convertible debt atau utang konversi, merupakan obligasi atau utang yang dapat diubah menjadi sekuritas lain. Adapun karakteristik dari convertible debt ini antara lain yang pertama yaitu memiliki manfaat sebagaimana halnya sebuah obligasi, yaitu terdapat garansi pembayaran bunga dan utang pokok. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu memiliki keistimewaan untuk mengubahnya menjadi saham. Nah, selain itu juga terdapat dua alasan utama perusahaan menerbitkan convertible debt ini. Yang pertama yaitu untuk menaikkan ekuitas tanpa harus menambah kendali kepemilikan perusahaan berupa saham biasa. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan pembiayaan utang dengan tarif yang lebih murah. Nah, di convertible debt ini ada yang namanya accounting for convertible debt atau akuntansi untuk utang konversi. Nah, utang dapat dikonversi diperlakukan sebagai instrumen campuran atau kompon instrumen, di mana perusahaan menggunakan metode with and without untuk menilai instrumen campuran ini. Nah, adapun implementasi dari pendekatan with and without, yang pertama yaitu menentukan total nilai wajar dari utang dapat dikonversi atau convertible debt dengan komponen liabilitas dan ekuitas. Kemudian yang kedua yaitu menentukan komponen liabilitas dengan menghitung nilai sekarang bersih dari semua arus kas masa depan yang didiskotokan pada tingkat bunga pasar. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi komponen liabilitas yang dihitung pada langkah kedua dari nilai wajar utang dapat dikonversi yang telah dilakukan pada langkah pertama untuk mendapatkan nilai komponen ekuitas atau untuk mendapatkan without-nya. Nah, selain itu juga ada yang namanya accounting at time of issuance atau akuntansi pada saat penerbitan. Nah, sebagai mengilustrasikan terdapat contoh soal yaitu Roche Group atau CHE menerbitkan 2000 lembar obligasi dapat dikonversi pada awal tahun 2019. Nah, obligasi memiliki jangka waktu 4 tahun dengan suku bunga tercatat sebesar 6% dan diterbitkan pada nilai yang sama dengan nominal atau nilai pari yaitu 1000 per lembar. Jumlah uang yang diterima dari penerbitan obligasi ini adalah 2 juta. Nah, bunga terutang secara tahunan pada tiap tanggal 31 Desember itu tiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 lembar saham biasa bernominal 1 per lembarnya. Nah, suku bunga pasar atas obligasi non konversi ini adalah 9%. Nah, di sini terdapat diagram yang menggambarkan arus kas bunga dan pokok yang dimana setiap tahunnya itu mendapat 120.000. Nah, selain itu juga ada yang namanya the liability component convertible debt. Di sini itu perhitungannya yaitu present value of principal yang dimana dari jumlah uang yang diterima yaitu 2 juta itu tadi dikalikan dengan present value principal, yaitu bisa dilihat di tabel 6.2 sehingga mendapatkan nominal 1.416.860. Kemudian langkah yang kedua yaitu present value of the interest payment. Nah, yang tadi tiap tahunnya itu dapat 120.000 itu dikali dengan present value di tabel 6.4 sehingga mendapatkan nominal 388.766. Nah, sehingga didapat present value of the liability component ini senilai 1.805.626. Nah, selain itu juga ada perhitungan tentang equity component yang dimana fair value of convertible debt ini atau nilai dari penerbitan obligasinya tadi 2 juta, kemudian
dikurangkan dengan less fair value of liability component, yaitu dari hasil liability komponen tadi senilai 1.805.626, sehingga fair value of equity komponennya mendapat senilai 194.374. Nah, dari situ dapat dijurnal dengan cash di debit sebesar 2 juta dan bonds payable di kredit dengan seharga senilai 1.805.626 dan share premium conversion equity di kredit senilai 194.374. Nah, selanjutnya yaitu settlement of convertible bond atau penghentian obligasi dapat dikonversi. Nah, ada kemungkinan kenapa terjadinya penghentian, yaitu yang pertama karena pembelian kembali pada saat jatuh tempo. Nah, bisa dikatakan sebagai berikut apabila obligasi tersebut tidak dikonversi hingga saat jatuh tempo. Sebagai pengilustrasiannya, menggunakan soal yang sebelumnya, yaitu Roach dapat membuat jurnal kepada pemegang obligasi dapat dikonversi, yaitu dengan jurnalnya bond payable sebesar 2 juta di debit, kemudian cash di kredit dengan senilai 2 juta juga. Kenapa? Karena nilai tercatat obligasi sama dengan nilai nominal, tidak ada keuntungan ataupun kerugian pada pembelian kembali pada saat jatuh tempo. Nah, jumlah yang awalnya dialokasikan ke ekuitas sebesar 194.374 tetap berada di akun premi saham ekuitas konversi atau ditransfer ke akun saham premium biasa, seperti itu. Kemudian alasan yang kedua yaitu tentang konversi obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, apabila obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo, maka didapat jurnal sebagai berikut, yaitu share premium conversion equity di debit sebesar 194.374 dan bond payable di debit sebesar 2 juta. Kemudian share capital ordinary-nya yaitu 500.000 di kredit, kemudian share premium ordinary di kredit sebesar 1.694.374. Kemudian yang ketiga yaitu konversi obligasi sebelum jatuh tempo. Nah, di sini terdapat tabel efektif yang dimana diasumsikan bahwa Roach ini mengonversi obligasi menjadi saham biasa pada tanggal 31 Desember 2020, akhir tahun kedua, dengan jurnal sebagai berikut, yaitu share premium conversion equity di debit sebesar 194.374 dan bond payable di debit sebesar 1.894.464. Kemudian share capital ordinary di kredit sebesar 500.000 dan share premium ordinary di kredit sebesar 1.588.833. Nah, catatannya yaitu jumlah yang dialokasikan ke komponen ekuitas tadi yang sebesar 194.374 itu ditransfer ke akun premium saham biasa, seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pembelian kembali sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, dalam menghitung pembelian kembali sebelum jatuh tempo ini terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu perbedaan antara perhitungan yang dialokasikan ke komponen liabilitas dengan nilai tercatat liabilitas atau carrying amount diakui sebagai keuntungan atau kerugian, gain or loss. Dan yang kedua yaitu jumlah komponen ekuitas yang ada itu diakui sebagai ekuitas atau dicatat sebagai unsur pengurang. Nah, selain itu juga dapat mengasumsikan yang pertama yaitu nilai wajar dari obligasi dapat dikonversi atau termasuk komponen liabilitas dan komponen ekuitas berdasarkan harga pasar pada tahun tertentu. Kemudian yang kedua dapat mengasumsikan nilai wajar komponen liabilitas yang didasarkan pada hasil perhitungan nilai kini atau present value dari obligasi non konversi dengan tempo 2 tahun, yaitu tempo yang terkait dengan pendekatan waktu jatuh tempo karena pembelian kembali obligasi. Nah, selanjutnya yaitu membahas tentang induction conversion atau konversi yang diinduksi. Nah, terkadang penerbit ingin mendorong konversi cepat utang konversinya menjadi sekuritas ekuitas
untuk mengurangi biaya bunga atau meningkatkan rasio utang terhadap ekuitasnya. Nah, dalam situasi ini penerbit dapat menawarkan beberapa bentuk imbalan tambahan seperti uang tunai atau saham biasa. Nah, bentuk imbalannya ini disebut dengan sweetener untuk mendorong konversi. Nah, sweetener ini diakui sebagai beban periode berjalan, seperti itu. Nah, sebagai contohnya yaitu di sini ada tentang Heloid INC memiliki utang dapat dikonversi dengan nominal sebesar 1 juta yang dapat ditukar ke saham biasa sebanyak 100 lembar dengan nominal 1 per lembarnya. Nah, pada saat penerbitan, Heloid mencatat premium saham ekuitas konversi sebesar 15.000. Nah, Heloid berharap untuk dapat mengurangi biaya tahunannya. Untuk itu, Heloid setuju untuk membayar uang tambahan sebesar 80.000 kepada pemegang utang dapat dikonversi apabila mau melakukan konversi. Nah, di sini mengasumsikan akhirnya konversi itu terjadi. Nah, untuk Heloid itu dapat membuat jurnal sebagai berikut, di mana conversion expense itu didebit sebesar 80.000 dan share premium conversion equity sebesar 15.000. Bonds payable-nya itu didebit sebesar 1 juta. Nah, di kreditnya itu ada share capital ordinary sebesar 100.000 dan share premium ordinary sebesar 915.000 dan cashnya 80.000. Nah, selanjutnya yaitu convertible preference share atau saham preferen dapat dikonversi. Nah, convertible preference share ini merupakan sebuah opsi kepada pemegang saham preferen untuk dapat menukar saham preferennya menjadi saham biasa pada jumlah tertentu yang telah ditetapkan. Nah, saham preferen ini dapat dikonversi sebagai bagian dari ekuitas, dan pada saat saham preferen ditukar atau dibeli kembali, maka tidak ada untung atau rugi yang diakui. Nah, sebagai contohnya yaitu di sini ada contoh soal mengenai Moores AG menerbitkan 1000 lembar saham preferen dapat dikonversi yang memiliki nominal 1 per lembarnya. Nah, saham tersebut diterbitkan dengan harga 200 per lembar. Nah, dapat dicatat di jurnalnya pada saat penerbitan, yaitu cash didebit sebesar 200 karena menerbitkan 1000 lembar saham dan kemudian dikali dengan harganya sebesar 200. Jadi mendapat 200.000 cashnya. Kemudian yang dikredit yaitu share capital preference sebesar 1.000, yang dimana 1.000 lembar saham itu dikali dengan nilai nominalnya. Kemudian share premium conversion equity sebesar 199.000 dikredit. Kenapa 199.000? Karena selisih dari cash yang diterima tadi sebesar 200.000 kemudian dikurang dengan share capital preference itu. Kemudian apabila setiap lembar saham preferen kemudian ditukar menjadi 25 saham biasa dengan nominal 2 per lembarnya yang memiliki nilai wajar sebesar 400/10, maka jurnal pencatatannya yaitu sebagai berikut. Share capital preferen didebit sebesar 1.000, kemudian share premium conversion equities didebit sebesar 199.000, dan share capital ordinary dikredit sebesar 50.000. Kenapa 50.000? Karena 1.000 lembar saham itu tadi ditukar dengan menjadi 25 saham biasa, kemudian dikali dengan nominalnya yaitu 2. Jadi ketemu 50.000. Kemudian share premium ordinary-nya yaitu 150.000. Karena selisih dari yang pertama tadi 200.000. Kemudian kondisi yang kedua yaitu apabila saham preferen dapat dikonversi atau dibeli kembali pada nilai wajarnya dan bukan ditukar, atau yang dimana nilai wajarnya 410.000, maka Moores ini membuat jurnal sebagai berikut, yaitu share capital preference sebesar 1.000 didebit, kemudian share premium conversion equity 199.000 didebit, dan retained earnings sebesar 210.000 didebit. Kemudian yang dikredit yaitu cash sebesar 410.000.
Nah, kelebihan pembayaran apapun yang melebihi nilai buku saham preferen dapat dikonversi di debit ke akun saldo laba. Nah, selanjutnya yaitu mengenai share warrants atau warrant saham. Nah, warrant sendiri merupakan suatu sertifikat yang memberikan suatu hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan saham biasa pada harga tertentu dalam suatu periode waktu yang telah ditetapkan. Nah, transaksi ini biasanya muncul dari situasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu transaksi ini bertujuan untuk menjadi sekuritas yang dijual menjadi lebih atraktif atau lebih menarik. Kemudian yang kedua yaitu agar para pemegang saham lama yang memiliki hak mendahului atau preemptive right berminat untuk ikut membeli saham biasa. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai bentuk kompensasi bagi para eksekutif dan karyawan perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu ada share warrant issued with other securities, yang dimana pada dasarnya warrants ini yang diterbitkan bersama sekuritas lain merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa pada suatu harga tertentu. Nah, umumnya jangka waktu warrants adalah 5 tahun sampai 10 tahun. Nah, perusahaan juga harus menggunakan metode with and without untuk mengalokasikan hasil di antara dua komponen yang ada, seperti di convertible debt tadi. Kemudian selanjutnya yaitu ada rights to purchase additional shares, yang dimana share rights merupakan pemegang saham yang ada saat ini memiliki hak khusus atau preemptive privilege untuk membeli lembar saham baru yang diterbitkan sesuai dengan porsi atau persentase kepemilikan mereka. Nah, biasanya harga di share rights ini lebih rendah daripada harga pasar. Nah, kemudian perusahaan hanya membuat catatan saja atau memorandum atas dikeluarkannya hak ini. Nah, selanjutnya itu ada share compensation plans. Nah, di share compensation plans ini ada yang namanya share option, yang dimana memberikan suatu opsi kepada karyawan utama perusahaan untuk dapat membeli saham biasa pada harga tertentu dalam suatu periode waktu. Nah, program kompensasi yang efektif ini adalah program yang melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu mendasarkan kompensasi pada kinerja karyawan dan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu memotivasi karyawan ke tingkat kinerja yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu membantu mempertahankan eksekutif dan memungkinkan perekrutan talenta baru. Kemudian yang keempat yaitu upaya memaksimalkan pendapatan karyawan setelah dipotong pajak dan meminimalisasi biaya perusahaan setelah dipotong pajak. Dan yang terakhir yaitu penggunaan kriteria kinerja sebagai upaya pengendalian terhadap karyawan. Nah, di share compensation plans ini ada yang namanya measurement share compensation atau pengukuran kompensasi saham. Nah, di sini IASB memberikan panduan agar perusahaan mengakui biaya kompensasi dengan menggunakan nilai wajar, fair atau fair value method. Nah, dalam metode nilai wajar ini, maka perusahaan menggunakan model harga opsi yang dapat diterima atau acceptable option pricing model untuk menilai opsi pada tanggal penyerahan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan kompensasi saham. Jadi pengakuan kompensasi saham itu mencatat biaya yang terkait dengan memberikan saham atau opsi saham kepada karyawan sebagai kompensasi atas jasa yang mereka berikan. Nah, proses pengakuan kompensasi saham ini ada beberapa tahap, yaitu penentuan tanggal grant date. Nah, grant date ini yaitu tanggal ketika perusahaan memberikan hak atas saham atau opsi saham. Lalu yang kedua, estimasi biaya, itu menghitung nilai wajar dari kompensasi yang diberikan. Yang ketiga, alokasi beban, membagi biaya kompensasi secara merata selama periode vesting. Jadi periode vesting sendiri itu merupakan periode yang diberikan oleh perusahaan, jangka waktu yang diberikan perusahaan kepada karyawan untuk memperoleh hak atas pengelolaan saham tersebut. Lalu pengakuan beban. Pengakuan beban ini mencatat biaya kompensasi dalam laporan laba rugi selama periode vesting. Selanjutnya ada saham terikat atau restricted share. Saham terikat adalah bentuk kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya dalam bentuk saham, tetapi dengan batasan tertentu. Batasan ini biasanya berupa periode vesting atau masa tunggu sebelum karyawan benar-benar memiliki saham tersebut. Untuk contoh perhitungannya, misal pada 1 Januari 2023, ABC Company menerbitkan 2000 saham terbatas pada karyawan A.
Saham memiliki nilai wajar $20 per saham pada 1 Januari 2023. Periode layanan saham yaitu 5 tahun. Nah, vesting terjadi jika karyawan A bekerja di perusahaan dalam 5 tahun itu tadi. Nilai nominal saham yaitu $2 per tahun. Nah, jurnal pada saat grant date yaitu 1 Januari 2023 yaitu unearned compensation sebanyak 40.000. 40.000 ini didapat dari penerbitan 2.000 saham dikali dengan nilai wajar yaitu $20 per saham. Lalu share capital ordinary sebanyak 4.000 ini didapat dari 2.000 saham dikali dengan nilai nominal saham yaitu $2 per tahun. Untuk share premium ordinary ini didapat dari selisih dari nilai wajar dan nominal saham yaitu sebanyak $18. $18 dikali dengan 2.000 saham yaitu menjadi 36.000. Nah, jurnal untuk mencatat beban kompensasi pada 31 Januari 2023 yaitu compensation expense sebanyak 2.000 dikali $20 dikali 20% yaitu 8.000. Mengapa dikali dengan 20%? Karena tadi di sini diceritakan bahwa periode layanan sahamnya yaitu 5 tahun. 100% dibagi dengan 5 tahun yaitu 20%. Jadi per tahunnya yaitu 20%. Lalu pada kredit unearned compensation sebanyak 8.000. Selanjutnya yaitu employee share purchase plans atau rencana pembelian saham karyawan. Rencana pembelian saham karyawan merupakan program yang ditawarkan oleh perusahaan kepada karyawannya, di mana karyawan tersebut diberi kesempatan untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih rendah atau dengan harga diskon. Misalnya, perusahaan AB menawarkan rencana pembelian saham karyawan. Tiap karyawan berhak membeli 50 saham biasa dengan nilai nominal yaitu $1 per saham, dengan diskonnya 10%. Total pembelian saham karyawan sebanyak 54.000 saham. Harga pasar rata-rata tertimbang yaitu $20 dan harga pembelian rata-rata tertimbang yaitu $18. $18 ini didapat dari diskon yaitu $20 dikali dengan 10%. $20 dikali 10% yaitu diskonnya $2, jadi 20 dikurangi 2 yaitu $18. Jurnalnya yaitu cash 54.000 dikali 18 karena harga pembeliannya tadi yaitu $18 dengan hasil 972.000. Lalu compensation expense sebanyak 108.000. 108.000 ini didapat dari 54.000 dikali $2 yaitu selisih antara harga pasar dan harga pembelian rata-rata. Terus pada kredit ada share capital ordinary sebanyak 54.000 didapat dari 54.000 saham dikali dengan nilai nominal yaitu $1. Lalu share premium ordinary yaitu selisih dari cash compensation expense dikurangi dengan share capital ordinary yang tadi. Selanjutnya pengungkapan rencana kompensasi. Pengungkapan rencana kompensasi adalah proses penyampaian informasi secara terbuka mengenai berbagai skema kompensasi yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada karyawannya, terutama kepada para eksekutif atau manajemen kunci. Biasanya pengungkapan ini disajikan dalam bentuk laporan keuangan perusahaan atau dalam dokumen pelengkap lainnya, misalnya CALK. Selanjutnya yaitu earning per share. Earning per share yaitu rasio keuangan yang mengukur pendapatan bersih suatu perusahaan dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah rata-rata lembar saham yang beredar. Rumus dari earning per share atau EPS ini yaitu net income dikurangi dengan preference dividends dibagi dengan weighted average number of ordinary shares outstanding atau rata-rata saham biasa yang beredar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh komprehensif. Dias SA memiliki laba dari operasi dilanjutkan atau income from continuing operations sebesar $580.000 dan keuntungan dari operasi dihentikan atau gain on discontinued operations neto pajak sebesar $240.000. Perusahaan telah mengumumkan dividen sebesar $1 per lembar dari 100.000 lembar saham preferen. Dias juga memiliki perubahan pada saham biasa yang beredar tahun 2019 sebagai berikut. Jadi pada tanggal 1 Januari beginning balance-nya sebesar 180.000. Pada 1 Mei, Dias ini membeli 30.000 saham treasury sehingga akan mengurangi share outstanding pada 1 Januari jadi 180.000 dikurangi 30.000 menghasilkan 150.000. Lalu pada 1 Juli terdapat tambahan saham sebesar 300.000. Jadi ini 1 saham dibagi menjadi 3.
Jadi 150.000 tambah 300.000 sama dengan 450.000. Lalu pada 31 Desember ia menerbitkan 50.000 saham untuk mendapatkan uang tunai sebanyak 50.000, jadi ending balance-nya sebanyak 500.000. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung rata-rata tertimbang untuk saham biasa yang beredar? Terletak pada bagian kiri slide, yaitu tanggal 1 Januari sampai 1 Mei. Saham yang beredar adalah sebanyak 180.000 dan restatementnya 3. Nah, 3 ini dapat dari itu yang tadi 3 for 1 split. Jadi satu lembar saham dibagi menjadi 3 dan fraction of year-nya 4/12 karena dihitung dari Januari, Februari, Maret, April. Nah, weighted shares-nya atau rata-rata dari sahamnya didapat dari 180.000 dikali 3 dikali 4/12 menghasilkan 180.000. Lalu selanjutnya pada 1 Mei sampai 1 Juli saham yang beredar terdapat 150.000, restatementnya 3 karena kita melihat pada informasi sebelumnya, yaitu pada 1 Juli 300.000 saham tambahan tadi itu dibagi menjadi 3 kan. Nah, berarti 1 Juli ini masih ada saham splitnya. Fraction of year-nya 2/12 didapat dari perhitungan Mei, Juni. Jadi weighted share-nya sebanyak 75.000. Kemudian tanggal 1 Juli sampai 31 Desember saham yang beredar dapat 450.000 saham. Nah, ini restatementnya tidak ada karena didapat dari informasi yang tadi, yaitu saham tambahan sebanyak 300.000 lembar tadi berhenti pada 1 Juli yang 3 for 1 split tadi. Nah, fraction of year-nya 6/12 dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Karena ini 31 Desember jadi hitungannya 1 bulan. 6/12 disitu 450.000 dikali 6/12 sama dengan 225.000. Nah, kita jumlah semuanya 180.000 ditambah 75.000 ditambah 225.000 menghasilkan 180.000. Nah, kemudian Dias membagi rata-rata tertimbang saham biasa dengan laba dari operasi dilanjutkan atau income from continuing operations dan laba bersih untuk menentukan laba per sahamnya. Perusahaan mengurangkan dividen preference sebesar $100.000 dari operasi laba yang dilanjutkan, yaitu sebesar $580.000 untuk mendapatkan angka laba dari operasi yang dilanjutkan yang tersedia bagi pemegang saham biasa, yaitu sebesar $480.000. Nah, $480.000 ini didapat dari operasi laba yang dilanjutkan $580 dikurangi dengan dividen preference sebesar 100.000. Nah, penghitungan dari EPS atau earning per share atau laba per sahamnya yaitu dengan income from continuing operations available to ordinary shareholders. Jadi income informasinya didapat 580.000, sudah tertera di soal, dibagi dengan weighted share-nya atau rata-rata sahamnya yaitu 480.000. Jadi EPS atau earning per share-nya jadi 580.000 dibagi dengan 80.000 menghasilkan $1. Nah, weighted share-nya ini kan tadi udah kita hitung yang sebelumnya di slide sebelumnya. Nah, lalu gain on discontinued operations ini sudah termasuk bersih dari pajak, yaitu sebesar 240.000 dibagi dengan 480.000 menghasilkan 0,50. Jadi income available to ordinary shareholders, income informasinya di total 580.000 ditambah 240.000 sama dengan 720.000. Lalu earning per share-nya sebanyak 1,5. Nah, Dias akan mengungkapkan jumlah per lembar saham atas keuntungan yang berasal dari operasi dihentikan atau gain on discontinued operations neto pajak dilaporkan pada laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Nah, pengungkapan atau pencatatannya berupa income from continuing operations sebanyak 580.000 yang telah tertera di soal. Lalu gain on discontinued operations net of tax sebanyak 240.000. Lalu
net income-nya atau pendapatan bersihnya 580.000 dikurangi dengan 240.000 menghasilkan 82.000. Lalu di bawahnya terdapat pengungkapan atau pencatatan earning per share-nya atau laba per sahamnya, yaitu income from continuing operations yang telah kita hitung tadi menghasilkan $1, lalu ditambah dengan gain on discontinued operations net of tax sebanyak 0,50. Jadi pendapatan bersihnya sebanyak $1,50. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai diluted earnings per share atau laba per saham dilusian. Nah, struktur ekuitas sederhana atau simple equity structure sudah dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan struktur ekuitas kompleks. Nah, struktur ekuitas kompleks ini terjadi apabila perusahaan memiliki sekuritas dapat dikonversi dan opsi warrant atau hak lainnya, di mana saat konversi atau hak tersebut dilaksanakan, maka akan mendilusi EPS-nya atau earning per share atau laba per sahamnya. Nah, rumus dari menghitung EPS atau earning per share dilusian ini yaitu dengan net income dikurangi preference dividends dibagi dengan weighted average share outstanding, yaitu itu merupakan bagian dari basic EPS atau earning per share sederhananya, lalu dikurangi dengan impact of convertible atau dampak dari pengkonversiannya, dikurangi dengan impact of options, warrants, and the other dilutive securities. Nah, impact of convertible sama impact of options, warrants, dan other dilutive securities ini termasuk bagian dari EPS yang terdilusi. Nah, terdapat catatan yang penting, yaitu perusahaan tidak perlu melaporkan earning per share-nya apabila struktur ekuitasnya mereka bersifat anti-dilutif. Terdapat contoh yang akan memberi atau menambah wawasan kita, yaitu Mayfield memiliki laba bersih sebesar $210.000 dan jumlah rata-rata timbang saham biasa beredar pada tahun berjalan adalah 100.000 lembar. Jadi basic EPS-nya yang telah dihitung pada soal yaitu sebesar $2,10 didapat dari $210.000 dibagi dengan 100.000 lembar saham tadi. Jadi perusahaan memiliki dua obligasi dapat dikonversi yang beredar. Satu obligasinya berupa obligasi 6% yang dijual pada kurs 100, jadi totalnya adalah 1 juta pada tahun lalu dan dapat dikonversi menjadi 20.000 lembar saham biasa. Beban bunga tahun berjalan yang terkait dengan komponen liabilitas dari obligasi dapat konversi ini adalah sebesar $62.000. Lalu, obligasi yang kedua berupa obligasi 7% yang dijual pada kurs 100, totalnya sama dengan obligasi yang 60% tadi, yaitu $1 juta pada 1 April tahun berjalan dan dapat dikonversi menjadi 24.000 saham biasa. Beban bunga tahun berjalan yang terkait dengan komponen liabilitas dari obligasi dapat dikonversi ini adalah sebanyak $80.000. Nah, tarif pajak yang berlaku adalah sebesar 40%. Mula-mula kita akan menghitung basic EPS-nya atau dasar earning per share-nya, yaitu net income-nya $210.000 dibagi dengan 100.000, yaitu rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar menghasilkan 1,80. Lalu bagian selanjutnya obligasi 6% tadi, 62.000 dikali dengan 62.000 ini adalah beban bunganya dikali dengan 1,04. 1 ini maksudnya 100% dikurangi dengan pajaknya yaitu 40%, jadi 1 dikurangi 0,4 dibagi dengan 20.000 ini dari lembar saham yang dapat dikonversi, lembar obligasi yang dapat dikonversi, lalu 62.000 dikali 1 kurangi 0,4 atau 62.000 dikali dengan 0,6 dibagi 20.000 menghasilkan 1,86 nya. Nah, ini berupa efek on EPS nya. Lalu bagian selanjutnya dari obligasi sebesar 7% ini sama seperti obligasi 6%, 62.000 dikali dengan 1 kurangi 0,4 atau 62.000 dikali 0,6 dikali, nah ini 9/12. Kenapa yang obligasi 6% tadi tidak ada fraction of year-nya? Karena
obligasi yang 6% ini diterbitkan saat tahun lalu, jadi hitungannya 1 tahun pas, tidak ada fraction of year-nya. Sedangkan yang yang obligasi 7% ini diterbitkan pada 1 April tahun berjalan, jadi hitungannya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 9 bulan per 12. Nah, 62.000 dikali 0,6 dikali 9 per 12 dibagi dengan 24.000. Nah, 24.000 ini didapat dari lembar saham yang dapat dikonversi, lembar obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa, menghasilkan 1,50. Nah, IPS-nya atau earning per share-nya sama dengan 1,97 didapat dari 210.000 ditambah 62.000 dikali 0,6 ditambah 62.000 dikali 0,6 dikali 9 per 12 dibagi 100.000 ditambah 20.000 ditambah 24.000, menghasilkan 1,97-nya. Maaf, izin menambahkan bahwa perhitungan untuk mendapatkan IPS atau earning per share-nya tadi menggunakan metode if converted. Sebelumnya saya telah membahas struktur ekuitas kompleks. Sekarang saya akan membahas IPS dengan saham preferen. Jadi perusahaan tidak mengurangi dividen saham preferen dari laba bersih dalam perhitungan di pembilangnya, dikarenakan dalam perhitungan IPS atau earning per share diasumsikan bahwa konversi saham preferen ini akan menggunakan saham biasa yang beredar. Metode yang digunakan untuk menghitung IPS-nya sama, yaitu metode if converted seperti struktur ekuitas kompleks tadi, dan cara perhitungan untuk dan rumus untuk perhitungan IPS-nya sama seperti struktur ekuitas kompleks tadi, yaitu basic EPS dikurangi dengan diluted EPS. Nah, basic EPS ini didapat dari net income dikurangi preference dividend dibagi dengan weighted average share outstanding. Lalu pada bagian diluted EPS-nya berupa impact of convertible dikurangi dengan impact of options, warrants, and the other dilutive securities. Nah, terdapat contoh, pada tanggal 1 Januari 2019, Land Company menerbitkan 1 juta dolar saham preferen dapat dikonversi 6%. Tiap 100 dolar saham preferen dapat dikonversi menjadi 5 lembar saham biasa. Nah, laba bersih Land tahun 2019 ini adalah sebanyak 240.000 dolar dan tarif pajaknya sebesar 40%. Perusahaan memiliki 100.000 saham biasa yang beredar selama tahun 2019. Hitunglah diluted EPS tahun 2019-nya. Nah, pertama-tama kita akan menghitung basic EPS-nya terlebih dahulu, yaitu dengan net income-nya 240.000 dikurangi dengan preference dividend sebanyak 60.000. Ini didapat dari 1 juta dikali 6%. Lalu dibagi dengan weighted average share-nya yaitu sebanyak 100.000 lembar, menghasilkan basic EPS-nya yaitu 1,80 dolar. Nah, kita akan menghitung diluted EPS-nya atau EPS yang terdilusi. Nah, 240.000 dikurangi 60.000 dibagi 100.000 ini termasuk komponen dari basic EPS-nya, yaitu sudah kita hitung sebanyak 1,80 ditambah dengan 60.000 dibagi dengan 50.000. Nah, 50.000 ini didapat dari 1 juta saham preferen tadi dibagi dengan 100 saham preferen, lalu dikali dengan yang dapat dikonversi menjadi 5 saham biasa. Jadi 1 juta saham preferen dibagi dengan 100 saham preferen dikali 5 lembar saham biasa, menghasilkan 50.000. Nah, diluted EPS-nya yaitu 240.000 dikurangi 60.000 ditambah 60.000, pembilangnya yaitu 240.000, sedangkan penyebutnya yaitu 100.000 ditambah 50.000 menghasilkan 150.000. Nah, 240.000 dibagi 150.000 menghasilkan 1,40 dolar. Nah, ini terdapat contoh lain, yaitu asumsikan jika tiap lembar saham preferen dapat dikonversi menjadi 3 lembar saham biasa. Nah, contoh tadi kan dikonversi menjadi 5 saham biasa, sedangkan ini 3 lembar saham biasa. Perhitungannya sama, kita hitung basic EPS-nya yaitu 240.000 dolar dikurangi 60.000. 60.000 ini didapat dari 1 juta dolar dibagi 1 juta dolar saham preferen dikali dengan 6%. Nah, basic EPS-nya 240.000 dolar dikurangi 60.000 dibagi 100.000 menghasilkan 1,80, sedangkan impact of convertible-nya yaitu 60.000
dibagi dengan 30.000. Nah, 30.000 ini didapat dari 1 juta saham preferen dibagi 100 dolar saham preferen dikali dengan 3 atau 3 lembar saham biasa tadi menghasilkan 30.000. Nah, ini kalau dihitung 60.000 dibagi 30.000 ini yaitu 2,00 lah. Efek on IPS-nya ini bersifat anti-dilutif karena jumlahnya lebih besar dari basic IPS-nya. Kan efek on IPS-nya adalah 2,00 sedangkan basic IPS-nya adalah 1,80 sehingga 60.000 bagi 30.000 ini bersifat anti-dilutif. Jadi kita coret atau hilangkan saja. Jadi perhitungan untuk earning per share yang terdilutif adalah sebanyak 240.000 dikurangi 60.000 dibagi 100.000 menghasilkan 1,80. Jadi yang 60.000 bagi 30.000 ini tidak dipakai atau tidak dihitung, atau istilah lain yaitu dihiraukan saja. Materi berikutnya ada diluted EPS, option and warrants. Nah, metode ini atau metode treasury share atau saham treasury metode mengasumsikan bahwa perusahaan melaksanakan hak opsi dan warrant pada awal tahun atau tanggal penerbitan. Nah, ini dilihat dari mana yang lebih dahulu, awal tahun atau tanggal penerbitan, dan mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan uang hasil pelaksanaan opsi dan warrant untuk membeli saham biasa sebagai saham treasury. Nah, contoh dari penggunaan treasury share method ini adalah Cubits Industries memiliki laba bersih sebesar 220.000 dolar. Jumlah rata-rata lembar saham beredar yaitu sebanyak 100.000 lembar. Oleh karena itu, basic EPS-nya ini mengabaikan seluruh sekuritas delusian yaitu sebanyak 2,20 dolar. Jumlah rata-rata lembar hak opsi beredar meskipun haknya ini tidak dilaksanakan saat itu adalah 5.000 lembar dan memiliki harga 20 dolar per lembar. Harga pasar rata-rata saham biasa selama tahun berjalan adalah sebanyak 28 dolar. Hitunglah EPS dengan metode saham treasury. Kita akan menghitung basic earning per share-nya terlebih dahulu, jadi kita akan mengabaikan kolom diluted earning per share-nya. Dimulai dari average number of ordinary share outstanding yaitu sebanyak 100.000 dan total average number of ordinary shares outstanding and potential ordinary shares yaitu sama 100.000 karena tidak ada tambahan ataupun pengurangan, dan net income for the year atau laba bersihnya selama tahun berjalan adalah 220.000 dolar. Diketahui dari soal earning per share-nya didapat dari 220.000 dolar dibagi dengan 100.000 lembar menghasilkan 2,20 dolar. Nah, kita akan melihat dari kolom diluted earning per share-nya. Nah, average number of shares related to option outstanding yaitu 5.000 dolar dikali dengan option price per share-nya yaitu 20 dolar. Nah, dua angka ini didapat dari soal menghasilkan 100.000 dolar, dan average market price of ordinary shares sebanyak 28 dolar didapat dari soal, dan treasury shares that could be repurchased with proceeds yaitu dihitung dari 100.000 dolar dibagi dengan 28 dolar menghasilkan 3.571. Nah, excess of shares under option over the treasury shares that could be repurchased. Nah, jadi 5.000 lembar tadi dikurangi dengan treasury shares. Nah, treasury shares kan akan mengurangi saldo saham lembar saham berikutnya, menghasilkan 1.429. Nah, diluted earning per share-nya ini average number of ordinary shares outstanding-nya sama yaitu sebanyak 100.000 lembar. Total average number of ordinary shares outstanding and potential ordinary shares diluted earning per share ini sebanyak 101.429 didapat dari 1.429 ditambah dengan 100.000 lembar. Net income for the year-nya sama dengan kolom basic earning per share yaitu 220.000 dolar. Nah, perhitungan diluted earning per share ini menghasilkan 220.000 dibagi dengan 101.429 yaitu sebanyak 2,17 dolar.
Nah, pada slide yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang penerbitan saham dengan syarat, meninjau atau peninjauan kembali tentang anti tulisian dan penyajian dan pengungkapan laba besarnya. Nah, pada penerbitan saham dengan syarat ini, saham biasa dapat diterbitkan untuk mendapatkan sedikit uang tunai atau bahkan tanpa uang tunai dengan mempertimbangkan pemenuhan kondisi khusus dalam perjanjian saham yang bersyarat. Nah, pada peninjauan kembali anti dilusian, perusahaan akan mengabaikan sekuritas anti dilusian atau anti dilutif securities dalam segala perhitungan diluted earning per share-nya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang anti dilusian ini sudah saya terangkan seperti yang tadi. Jika ada perhitungan atau sekuritas lain yang bersifat anti dilutif, kita hiraukan saja atau kita coret angkanya. Nah, lalu penyajian dan pengungkapan laba per saham. Nah, suatu perusahaan harus menunjukkan jumlah per lembar atas laba dari operasi dilanjutkan atau income from continuing operations dan operasi dihentikan atau discontinued operations serta laba bersihnya atau net income-nya. Nah, jumlah per lembar untuk operasi dihentikan harus disajikan di bagian depan di laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Terdapat di slide contoh dari penyajian dan pengungkapan laba per saham yang baik dan benar. Jadi ada komponen earning per share organic share-nya, yaitu basic earning per share-nya dicatat sebanyak $3,30 dan diluted earning per share-nya yaitu sebanyak $2,70. Selanjutnya ada basic earning per share-nya didapat dari income from continuing operations sebanyak $3,80 dan dikurangi dengan discontinued operation atau loss-nya ini atau ruginya ini sebanyak 0,80, jadi menghasilkan net income yaitu sebanyak $3. Nah, ada komponen selanjutnya yaitu diluted earning per share yaitu income from continuing operation sebanyak $3,35 dikurangi dengan rugi dari discontinued operations sebanyak 0,5 menghasilkan net income sebanyak $2,70. Sekian pemaparan materi dari bab 2 atau chapter 16 tentang dilutive securities and earning per share. Kami dari kelompok C atau grup C ingin berterima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata maupun salah pengucapan ataupun mungkin video dari kami belum bisa menambah pengetahuan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.